Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Pramujianti. Saya mau ngejelasin tentang BPJS Ketenagakerjaan, bukan penerima upah. Jadi, kawan-kawan perlu diketahui dulu, ini tidak sama dengan BPJS Kesehatan ya. Ini adalah BPJS BPJS Ketenagakerjaan yang dimana biasanya karyawan swasta atau karyawan BUMN ya memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan tapi disponsori oleh perusahaan. Kalau ini kita mengenalkan produk dari BPJS Ketenagakerjaan ini mandiri. Jadi untuk profesi-profesi yang tidak bekerja sama dengan perusahaan atau tidak terikat kontrak dengan perusahaan, seperti contoh lawyer, kemudian notaris, kemudian advokat, tukang batu, ART, pedagang keliling, pedagang asongan, ojek online, supir taksi, supir truk dan yang lain sebagainya. Atau yang paling banyak yang sekarang ini adalah penjual online. Nah, ini adalah program yang sangat bagus, yang sangat menguntungkan sekali untuk para pekerja wira swasta atau pekerja yang bekerja dengan majikan, contoh seperti ART. Ini sangat membantu sekali karena program-programnya itu sangat sama persis dengan program yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja. Pekerja itu dalam arti yang kerja di perusahaan. Nah, dasar hukumnya sama. Dasar hukumnya adalah pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Penyelenggaraan Sosial, Jaminan Sosial. Kemudian pasal 62 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan atau dulu Persero ya, Jamsostek. Kemudian PP 85 tahun 2013, kemudian PP 86 tahun 2013. Ini sifatnya sangat sama ya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja kita bisa mendaftarkan secara mandiri. Kemudian dia tidak membatasi kecuali jadi gini, cakupan pekerja BPU ini ya contohnya seperti ini: petani, nelayan, tukang ojek, atlet, tukang jamu, dan pedagang. Rata-rata saya ambil contoh yang bekerja di warteg atau di tukang jamu. Bisa aja lagi gendong jamu dia jatuh. Kemudian bisa aja di warteg dia lagi masak nasi kena tiba-tiba dandangnya jatuh atau apa. Nah, itu akan menimbulkan kecelakaan. Nah, kita bisa langsung proses klaim di di rumah berobat dulu ke rumah sakit, kemudian bisa klaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, cakupan programnya ini ya yang saya bilang tadi, JKK, JKM, dan JHT. Dia tidak ada jaminan pensiun karena BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah ini kecuali programnya hanya di 3 ini ya, JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan JHT, Jaminan Hari Tua. Nah, kalian perlu tahu ya bahwa kecelakaan itu benar-benar sesuatu hal yang sangat beresiko tinggi. Bahkan ketika kejepit pintu aja, jika tidak berobat di kemudian hari bisa menimbulkan penyakit yang diakibatkan dari kejepit pintu. Itu bisa aja jadi bernanah, kemudian bisa jadi bisul. Nah, pokoknya resikonya sangat tinggi, jadi jangan disepelein ya. Jadi buat kalian bisa lihat-lihat nanti kalau kalian mau brosurnya atau ini modulnya, kita bisa share ya. Manfaat kecelakaan kerja, na'udzubillah min dzalik, kecelakaan kerja di jalan ataupun di dalam rumah pada saat masak, pada saat dia lagi ngepel, tahu-tahu kesetrum. Ini kita cover di jaminan kecelakaan kerja. Andai kata si pasien itu atau karyawan itu tidak meninggal dunia, maka pelayanan kesehatan diberikan sampai dengan dia sembuh, dan santunan apabila terjadi cacat anatomis atau cacat total seperti itu, dan hitungannya sama dengan hitungan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan. Jaminan kecelakaan kerja ini sangat ditonjolkan ya untuk program-programnya BPJS Ketenagakerjaan, karena memang ini untuk mengantisipasi bahwa kalian harus tahu bahwa karyawan itu aset, atau diri sendiri kita ini aset gitu loh. Jadi kalian harus aware dengan itu. Kemudian jaminan
kecelakaan kerja ini juga banyak ya manfaatnya, karena ketika kecelakaan di lokasi kerja ini ada kompensasinya sesuai dengan standar yang udah diberikan dari Jamsostek. BPJS Ketenagakerjaan. Aduh, saya bilangnya BP Jamsostek aja ya. Ini ribet soalnya kalau ketenagakerjaan kepanjangan. Kemudian jaminan kecelakaan kerja ini benar-benar tabelnya kelihatan ya. Jadi ini adalah santunan cacat apabila ada cacat anatomis atau cacat total, di sini bisa diperhitungkan. Nanti upahnya adalah upah dari yang kita setorkan tiap bulan. Maksudnya kita tiap bulan mendapat upah misalkan 1 juta. Jadi setoran kita ke Jamsostek atau iuran kita adalah 36.000 sekian. Nah, yang diambil range-nya adalah upahnya yang 1 juta itu untuk dikalikan untuk mendapatkan hasil dari hitungan cacat santunan cacat ini. Kemudian kemudian santunan kematian auzubillah min dzalik ya, tapi ini paling besar karena dia meninggal. Kemudian ini adalah alat bantu dengar, ortos, alat bantu untuk mengembalikan fungsi anggota tubuh. Jadi misalkan kayak lagi kecelakaan di misalkan kalian kerjanya tuh kuli bangunan gitu, ternyata tuh ada yang ngelas atau apa yang menyebabkan kalian telinganya jadi budek, jadi nggak bisa dengar lagi. Ini kita bisa dibantu alat bantu dengar. Kemudian yang kaki kecelakaan di motor atau kecengklak atau apa, kita bisa mendapatkan alat ganti anggota tubuh yang hilang karena kecelakaan. Misalkan kakinya hilang 1, nah kita bisa diganti protos ini. Banyak sekali ya manfaatnya. Kalau dijabarin satu-satu banyak banget. Nih di sini ada cacat anatomis, cacat sebagian fungsi, kemudian cacat total tetap. Hitungannya akan berbeda. Untuk kecelakaan, kehilangan gigi, kehilangan pendengaran, tangan, kacamata, ini bisa mendapat penggantian ya. Dan bantuan beasiswa program JKK ini juga bisa dinikmati oleh ahli waris. Jika memiliki istri, maka ahli warisnya untuk program beasiswa itu ke anaknya, seperti itu. Kalian bisa nanti lihat di brosurnya ya. Kalau untuk jaminan kematian ini adalah jaminan kematian meninggal biasa. Misalkan kayak jantung, kayak ya tiba-tiba meninggal atau udah punya penyakit bawaan. Nah, ini bisa untuk klaim dan mendapatkan santunan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek. Tentang program jaminan hari tua. Nah, pasti ini yang ditunggu-tunggu ya. Jaminan hari tua itu adalah tabungan kita. Jadi ketika kita membayar iuran tiap bulan, jika kita terus mengikuti atau menjadi peserta Jamsostek, itu akan semakin banyak tabungan kita. Kalian bisa memanfaatkannya untuk ketika ternyata benar-benar tidak bekerja jadi pensiun, kalian bisa tarik. Atau memang kalian udah bosen untuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, kalian bisa cairkan. Cuman saya sarankan untuk tetap menjadi peserta selama kalian masih bekerja ya. Karena ini manfaatnya sangat banyak, apalagi untuk JKK dan JKM. Jangan sampai yang udah banyak sekali orang di luar sana yang naudzubillah min dzalik karena kurang aware meninggalkan keluarga, naudzubillah min dzalik meninggal tanpa meninggalkan harta. Itu sedih banget ya. Karena banyak anak-anak yang masih membutuhkan biaya untuk kedepannya. Lalu kita harus lihat untuk iuran. Iuran di sini berapa sih? Minimal upah kita per bulan, ini range ya, jadi ini rata-rata. Kalau harian anggaplah sebulan 1 juta. Kita bisa lihat di sini sebulan 1 juta. Iurannya terdiri dari JKK 1%, kemudian JKM dia flat, kemudian JHT 10.000 kali 10.000 ditambah 6.800 ditambah 20.000. Ini 20.000 2% ya dari 1 juta. Jadi 10 ditambah 68 ditambah 20, 36.800. Itu iuran kita jika pendapatan kita tiap bulan itu rata-ratanya 1 juta.
Kalau untuk notaris, advokat mungkin masih bisa banyak ya. Kita lihat di sini. Bisa banyak dan kita bisa lebih besar untuk mendapatkan saldo jaminan hari tuanya. Santunannya pun juga akan berbeda. Nanti ketika ada perhitungan yang saya bilang tadi, ada cacat anatomis atau cacat fungsi atau cacat total, itu diambilnya dari ini manfaat ya. Ini dasar penghasilan penetapan manfaat. Jadi dari sini dikalikan ini, dikalikan persenan yang tadi, ada rumusnya ya. Nah, buat yang kurang jelas kalian boleh tanya-tanya. Ini saya akan tunjukkan jaminan kematian ini. Kalau misalkan meninggal, ini meninggal biasa ya. Ini bukan meninggal karena kecelakaan kerja. Ini dapatnya santunan kematiannya 20 juta. Ini untuk ahli waris ya. Untuk istri atau anak atau ibu atau kakak, adik. Pokoknya ahli waris yang ditinggalkan. Seperti ini ya. Nah, untuk kalian yang misalkan mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah, itu kalian akan misalkan mendaftarnya itu di perisai atau mitra seperti saya akan membantu jika terjadi kecelakaan atau terjadi misalkan meninggal dunia, saya akan membantu untuk klaim. Jadi kami tidak melepas gitu aja ya. Dan untuk pendaftaran di mitra atau perisai itu free, tidak ada biaya 0% pun. Pokoknya nggak ada biaya sama sekali. Malah kita bantu klaim segala macam, dan kita memberikan informasi yang memang kurang detail dari BPJS Ketenagakerjaan, kita langsung bantu. Pokoknya WhatsApp online 24 jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.